Pursuit of the Truth, bab 137-138. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suming menenangkan napasnya dan menatap kotak batu yang tampak biasa saja di hadapannya dengan mata berbinar. Dia duduk di dalam gua yang dulunya milik He Feng, merasa gugup. Dia sangat menantikan isi kotak batu itu. Dia ingin tahu apa yang menyebabkan suku Danau Warna, suku Pukiang, dan suku Timur Tenang memberontak bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin tahu apa harta karun terakhir dari 4 harta karun besar yang direbut oleh suku-suku tersebut. Keempat harta karun besar itu telah membuat ketiga suku tersebut membantai satu suku. Sekarang, harta karun terakhir itu didambakan oleh Xuan Lun dan diinginkan oleh Han Feizi. Mereka bahkan tidak berani menyebarkan berita itu. Hal ini membuat Suming semakin gugup. Benda ini awalnya tidak mungkin jatuh ke tanganku, pikir Suming dalam hatinya. Dia hanya datang ke sini karena kebetulan yang aneh. Rencana He Feng menyeretnya ke dalam pusaran ini sedikit demi sedikit, dari menghindari Xuan Lun, hingga merebut tubuh He Feng, hingga berbagai konfrontasi yang dia alami dengan He Feng, dan akhirnya dengan pertempuran melawan Han Feizi. Sampai saat itu, dia belum mendapatkan lokasi sebenarnya dari tempat ini. Tempat yang disebutkan He Feng sebelumnya sama sekali berbeda dengan lokasi yang ditemukan Suming sekarang. Hanya setelah He Feng menjadi budaknya, Suming memperoleh lokasi sebenarnya dari harta karun itu dan datang ke tempat ini. Ekspresi rumit muncul di wajah Suming saat ia menatap kotak batu di hadapannya. Selama setahun terakhir, ia mungkin tidak mengalami banyak hal, tetapi masalah yang disebabkan oleh kejadian itu sangat besar. Saat memikirkannya, ia akan menghela napas sedih. Suming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan meletakkannya di atas kotak itu. Dia hendak mengambilnya, tetapi ketika tangan kanannya menyentuh kotak batu itu, jeritan tajam langsung terdengar dari dalam kotak batu tersebut. Suara jeritan itu mengandung kekuatan yang sangat besar dan menusuk, yang menyebabkan lapisan riak tak terlihat menyebar keluar begitu dimulai. Suara gemuruh bergema di sekitarnya, dan di dinding gua gunung, sejumlah besar retakan muncul dalam sekejap. Retakan itu sangat dalam. Ada beberapa yang bahkan menembus batu gunung, dan sinar matahari menerobos retakan-retakan tersebut. Itu belum semuanya. Dengan kotak batu sebagai pusatnya, tanah di sekitar Suming juga mengeluarkan suara gemuruh, dan retakan pun muncul sebelum menyebar ke seluruh gua gunung. Perubahan mendadak itu membuat hati Suming bergetar. He Feng juga terkejut. Dia sedikit bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia menyentuh kotak batu itu di masa lalu dan bahkan membukanya, hal ini tidak pernah terjadi. Tuan, ini. Dia khawatir Suming akan salah paham dan ingin menjelaskan dirinya. Namun, Suming mengabaikannya. Ia malah memejamkan mata dan duduk bersila di tanah. Ia tetap meletakkan tangan kanannya di atas kotak batu, dan baru menghela napas panjang setelah beberapa saat. Aku tahu, kata Suming dengan suara rendah. Dia yakin bahwa He Feng tidak akan mengetahui hal ini. Lebih penting lagi, ketika teriakan tiba-tiba terdengar dan menyebabkan gua gunung itu dipenuhi retakan dan jurang, dia tidak terluka. Terdengar jeritan dari dalam kotak batu itu. Jeritan itu menusuk telinga He Feng, dan dia tampak seperti tidak mampu mempertahankan tubuh rohnya, tetapi bagi Suming, entah mengapa, suara itu terasa sangat familiar. Suara melengking itu terdengar seolah bersorak gembira, seolah setelah berabad-abad terkurung dalam penantian, orang yang akhirnya bisa membangkitkannya telah tiba. Ini adalah perasaan yang aneh, tetapi Suming dapat merasakannya dengan jelas di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa benda di dalam kotak batu itu memanggilnya. Jantungnya berdebar kencang, dan setiap detak jantung menyebabkan benda di dalam kotak batu itu menjerit lebih keras hingga akhirnya kotak batu itu mulai bergetar. Terdengar suara dentuman dari dalam, seolah-olah harta karun di dalam kotak itu ingin keluar. Cahaya hijau terang menembus celah yang menghubungkan kotak batu dan tutupnya, membuat wajah Suming diterangi olehnya. He Feng ternganga tak percaya saat melihat ini. Saat Suming menyentuh kotak itu dengan tangannya, harta karun milik suku Gunung Han itu seolah memperoleh kecerdasan dan bertindak seperti ini.
Hal itu membuat pikirannya kosong dan membuatnya bingung. Dia bahkan mulai merasa sedikit sakit hati. Perasaan itu seperti harta karun yang telah disembah bangsanya selama berabad-abad memilih untuk mengabaikannya, tetapi ketika orang asing tiba-tiba muncul, harta karun itu menjadi sangat gembira seolah-olah telah menemukan pemiliknya. Perasaan absurd itu membuat He Feng benar-benar tercengang. Saat cahaya kehijauan dari kotak itu bersinar, jeritan menjadi semakin kuat, seolah-olah mereka dengan cemas mendesak Su Ming untuk membuka kotak itu agar apapun yang ada di dalamnya bisa keluar. Su Ming bisa merasakan suara itu memanggilnya semakin kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tangan kanannya menekan kotak batu itu, dia menepuknya, mentransfer kekuatan Cap tersebut dengan metode yang diajarkan He Feng kepadanya. Kotak batu itu bergetar dan langsung terbuka. Saat tutupnya terbuka, cahaya hijau menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh gua. Pada saat yang sama, cahaya hijau yang lebih kuat keluar dari dalam kotak disertai jeritan yang mendesing di udara. Cahaya itu berubah menjadi lengkungan hijau panjang dan mulai terbang mengelilingi gua. Sensasi menusuk yang kuat menerjang ke depan, menyebabkan retakan memenuhi seluruh permukaan dinding. Kehadiran yang menusuk itu membuat bulu kuduk Su Ming berdiri dan mulutnya kering, membuatnya salah mengira bahwa ia sedang menghadapi seseorang di alam transendensi. Pembuluh darah di tubuhnya langsung menegang seolah ingin melawan kekuatan itu. Bahkan, ia memiliki perasaan samar bahwa kehadiran itu semakin kuat dan telah melampaui kekuatan transendensi. Namun, tepat saat Qi Su Ming hendak menyebar, cahaya kehijauan yang seolah menyembur keluar dari kotak itu melesat dan menyerang Su Ming. Kecepatannya begitu dahsyat sehingga bahkan Su Ming, yang biasanya cukup cepat, tidak dapat menghindar. Saat ia terkejut, cahaya kehijauan itu muncul di depan alisnya seolah-olah baru saja menembus ruang angkasa. Keringat mengucur di dahi Su Ming saat ia menatap cahaya hijau itu. Kali ini, ia bisa melihat dengan jelas apa harta karun agung itu. Itu adalah pedang. Itu adalah pedang yang bisa terbang sendiri. Itu adalah pedang yang sepenuhnya berwarna hijau dengan ukiran gambar yang rumit yang belum pernah dilihat Su Ming sebelumnya. Pedang itu hanya berukuran sekitar 7 inci dan bisa dipegang di tangannya. Pedang itu tampak dingin dan menakutkan, dan aura tajam terpancar darinya. Bilahnya sangat tajam dan tampak seolah-olah bisa menembus bagian tengah alis Su Ming seperti daun, hanya dengan satu gerakan kecil. Su Ming bukan satu-satunya yang gugup. He Feng juga cemas. Jika Su Ming mati, dia juga akan mati, dan yang lebih penting, ketakutannya terhadap pedang itu jauh melebihi ketakutan Su Ming. Bahkan, ketika pedang itu semakin dekat, dia merasa seolah-olah tubuh rohnya akan hancur, seolah-olah dia tidak mampu menahan kehadiran menakutkan pedang yang semakin mendekat kepadanya. Di dalam gua gunung itu sunyi. Satu-satunya tanda pergerakan berasal dari cahaya kehijauan yang berkedip-kedip. Su Ming duduk bersila, tak bergerak. Pedang kecil sepanjang 7 inci melayang di depan alisnya. Pedang itu pun tetap tak bergerak. Tubuh dan jiwa He Feng diliputi rasa takut yang luar biasa. Ini adalah rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bahkan lebih kuat daripada saat ia menghadapi kematian. Seolah-olah ia sedang menghadapi predator alaminya. Tekanan yang berasal dari pedang itu membuat He Feng gemetar. Waktu berlalu perlahan. Setelah sekitar waktu yang dihabiskan untuk membakar sebatang dupa, Su Ming meredakan kegugupannya. Dia menatap pedang kecil di hadapannya dan dapat memastikan bahwa tidak ada niat jahat yang terpancar darinya. Saat mengamatinya, dia merasa bahwa pedang itu pun sedang mengamatinya, seolah-olah ada sesuatu tentang dirinya yang membuatnya ragu. Setelah sekian lama, saat He Feng diliputi rasa gugup, Su Ming perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan telapak tangannya di depan dirinya. Pedang kecil berwarna hijau itu tampak ragu-ragu. Tiba-tiba, pedang itu mengeluarkan kilatan dan meninggalkan tengah alis Su Ming. Pedang itu berputar beberapa kali sebelum meluncur ke arah tangan kanan Su Ming dan perlahan mendarat dengan suara siulan. Barulah saat itu Su Ming menghela napas lega. Kegembiraan terpancar di matanya, dan dia mengangkat pedang itu. Namun begitu dia melakukannya, dia merasakan sengatan rasa sakit di telapak tangannya. Pedang itu telah menembus kulit tangannya dengan satu gerakan cepat, dan dengan kilatan cahaya kehijauan, pedang itu menusuk tubuh Su Ming melalui luka tersebut. Sebuah getaran menjalari tubuh Su Ming. Ketika pedang hijau kecil itu memasuki tubuhnya,
Cahaya hijau itu menyebar dan berubah menjadi kekuatan yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Suming. Saat kekuatan itu menyebar, jiwa-jiwa sayap bulan yang selama ini bersembunyi di dalam dirinya merangkak keluar secara bersamaan. Bahkan He Feng pun terlempar keluar sambil berteriak. Dia tidak berani mendekati Suming. Di mata He Feng, rambut Suming bergerak tanpa hembusan angin. Jubahnya melayang di tubuhnya sementara dia tetap duduk. Ekspresinya mungkin tenang, tetapi ada kehadiran menakutkan yang seolah-olah bangkit di dalam dirinya. Seolah-olah kehadiran itu seharusnya sudah menjadi milik Suming sejak awal, tetapi selama ini tertidur lelap. Kini, ketika pedang kecil itu merayap masuk ke tubuhnya, kehadiran itu terbangun dari tidurnya. Suming gemetar, tetapi tidak ada rasa sakit di wajahnya. Hanya ada kerutan di dahinya, seolah-olah dia tidak terbiasa dengan perasaan itu. Dia dapat dengan jelas merasakan pedang itu menembus tubuhnya seolah-olah mencari sesuatu. Cahaya hijau terang memancar dari tubuhnya, membuat Suming tampak seolah-olah diselimuti warna hijau. Namun tepat pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Rasa sakit yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dalam dirinya seperti gelombang pasang, mungkin karena pedang kecil itu telah menemukan tempatnya. Pedang itu memancarkan aura seolah siap menembus tubuh Suming. Aura pedang itu merambat melalui tubuhnya dan dengan paksa membuka jalan darah dan daging di dalam dirinya. Tampaknya jalur itu awalnya memang ada, tetapi terhalang di dalam tubuh Suming. Mungkin jalur itu tidak akan pernah terbuka, tetapi sekarang, saat aura pedang bergerak melalui jalur tersebut, aura itu juga secara paksa menerobos jalur yang semula tersegel di dalam dirinya. Suara dentuman keras menggema di kepala Suming. Saat ia gemetar, darah mengalir keluar dari kulitnya. Garis pembuluh darah yang seharusnya tidak ada di tubuh seorang berserker muncul di tubuhnya. Garis itu mengelilingi seluruh tubuhnya, dimulai dari perutnya dan berakhir di kepalanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pedang kecil berwarna hijau itu melayang menembus garis tersebut beberapa kali sebelum akhirnya muncul di kepala Suming. Suming dapat merasakan kehadirannya, tetapi tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, saat garis itu dibersihkan, perasaan hangat dan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia menutup matanya dan tidak membuat isyarat untuk mempertahankan seni penandaan, di dalam hatinya, dia dapat merasakan seluruh area dengan keliling 2000 kaki dengan jelas. Bekas pedang perlahan muncul di dahinya. Sebuah aura dahsyat terpancar darinya saat bersinar. He Feng memperhatikan Suming dari samping dengan ekspresi tercengang. Dia masih tidak mengerti mengapa harta karunnya sendiri memperlakukannya dan Suming begitu berbeda ketika mereka membuka kotak batu itu. Untungnya, dia sekarang memiliki tubuh roh, jika tidak, dia mungkin akan batuk mengeluarkan seteguk darah karena serangan kesusahan yang disebabkan oleh ketidakpahaman dan ketidakpuasan. Suming membuka matanya. Untuk pertama kalinya, matanya bersinar dengan kedalaman yang tampak sejernih bintang-bintang purba. Meskipun ia duduk di dalam gua, hal itu membuat He Feng merasa seolah Suming telah menyatu dengan lingkungannya. Ia bisa melihat Suming, tetapi ia hampir tidak bisa merasakannya. Tatapan mata Suming khususnya membuat hati He Feng bergetar. Dia bahkan belum pernah melihat tatapan mata seperti itu pada Xuan Lun. Hanya seorang jenius seperti Han Feizi yang bisa mendapatkan perasaan seperti ini yang membuat orang merasa seolah-olah tertarik ketika mereka menatap matanya. Menguasai, He Feng sangat gugup. Saat menatap Suming, rasa sakit yang tajam mengguncang seluruh tubuhnya. Seolah-olah ada kehadiran yang cepat dan ganas keluar dari seluruh tubuh Suming. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Suming menoleh dan menatap He Feng. Saat tatapannya bertemu dengan tatapan He Feng, getaran tiba-tiba mengguncang tubuh He Feng. Ia melayang puluhan meter jauhnya secara naluriah, seolah tubuhnya akan hancur. Ia bahkan merasa seolah-olah anak panah tajam menembus jantungnya. Semua pikirannya terungkap saat Suming menatapnya, dan ia tidak bisa menyembunyikan apapun. Tuan, Suming tersenyum tipis. Tekanan yang berasal dari tubuhnya langsung menghilang, matanya juga tenang dan kembali normal. Dia menggerakkan tubuhnya, berdiri dan menghela napas panjang. Ayo pergi. Suming mengangkat tangan kanannya dan meraih tubuh roh He Feng. Seketika itu juga, He Feng terserap ke dalam tubuh Suming bersama dengan jiwa-jiwa penyemangat dari sayap bulan. Namun, kali ini,
jiwa-jiwa Wings of the Moon tidak perlu waspada terhadap He Feng. He Feng jinak, tetap diam di dalam tubuh Su Ming. Ia sekali lagi merasakan pedang kecil itu dan tekanannya. Di tengah ketakutannya, ia mulai menghormati Su Ming. Rasa hormat semacam ini muncul dari aura misterius Su Ming. Hingga kini, He Feng masih belum mengerti mengapa harta karun bangsanya akan bertindak seolah-olah bertemu dengan pemiliknya yang telah lama hilang begitu melihat Su Ming. He Feng bahkan tidak bisa memprediksi tingkat kultivasi Su Ming. Dia tidak tahu berapa banyak pembuluh darah yang dimiliki Su Ming, tetapi dia bisa menebak secara samar bahwa dengan pedang kecil hijau yang bersinar itu, bahkan jika dia bertemu Xuan Lun, dia masih bisa melawannya tanpa kalah. Su Ming berjalan keluar dari gua di gunung. Saat itu sudah tengah hari. Matahari bersinar terang dan terasa hangat di kulitnya. Dia berdiri di luar. Saat dia memandang langit biru dan awan putih, sebuah kilauan muncul di matanya. Peluang tersembunyi di balik bahaya. Kali ini, untuk mendapatkan pedang ini, aku harus menghadapi bahaya. Tapi semuanya sepadan. Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menyentuh bagian tengah alisnya. Bekas pedang itu masih berkedip di tengah alisnya, tetapi saat Su Ming menyentuhnya, kedipan itu menjadi lebih lambat dan kemudian menghilang sama sekali beberapa saat kemudian. Pedang ini memberiku perasaan yang akrab. Ia juga tidak menolakku. Selain itu, padang rumput merah itu menyerap ki orang lain, sehingga menyulitkan mereka untuk mempertahankannya, tetapi tidak bagiku. Bahkan, ia membuatku merasa aman saat berada di dalamnya. Kedua benda ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur suku Han Mountain. Mungkinkah aku memiliki hubungan dengannya? Su Ming memejamkan matanya dan merasakan hembusan angin menerpa dirinya sambil tetap berdiri tak bergerak di pintu masuk gua. Pedang ini membuka jalan berupa daging dan darah di dalam tubuhku. Jalan ini seharusnya memungkinkanku menyerap kekuatan dari dunia yang diperlukan untuk mempertahankan seni penandaan. Su Ming membuka matanya. Ini adalah hadiah terbesar baginya dari kejadian ini selain pedang kecil itu. Saat berdiri di sana, dia bisa merasakan gumpalan aura mengalir ke arahnya dari sekelilingnya dan merayap masuk melalui pori-porinya. Namun, saat itu aliran aura itu hanya berupa aliran kecil, meskipun jika terus seperti ini, suatu hari nanti, aliran itu pasti akan menerjang masuk seperti gelombang pasang. Ini adalah latihan yang berbeda dari latihan Qi. Saya berlatih mengumpulkan darah saya untuk mengubahnya menjadi kekuatan pembuluh darah sehingga tubuh saya menjadi lebih kuat dan saya akan memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan pengerasan darah. Praktik ini jelas bukan tentang pembuluh darah, melainkan tentang aura yang ada di dunia. Jika demikian, maka saya akan menyebut praktik ini konvergensi aura. Pemadatan darah memungkinkan saya memiliki kekuatan tak terbatas dan menggunakan darah saya untuk melancarkan berbagai seni berserker. Mungkin hanya ada dua kegunaan untuk konvergensi aura sekarang, tetapi itu sangat kuat. Su Ming tidak membuat isyarat apapun, juga tidak memegang koin batu apapun, tetapi hanya dengan satu pikiran, segala sesuatu yang ada dalam radius 2000 kaki muncul dalam benaknya. Pada saat yang sama, bekas pedang yang telah menghilang kembali muncul di tengah alis Su Ming. Begitu cahaya kehijauan itu muncul, pedang kecil itu melesat keluar dari alis Su Ming seperti kilat ke kejauhan. Pedang itu bergerak begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Busur-busur hijau mengelilingi Su Ming dalam area seluas 2000 kaki. Busur-busur itu terus bergerak tetapi terbatas pada area seluas 2000 kaki tersebut. Begitu meninggalkan area itu, cahaya hijau akan menjadi redup, seolah-olah tidak lagi mampu terbang dalam kondisi stabil. Namun bagi Su Ming, ketinggian 2000 kaki itu sudah cukup. Namun, menggunakan pedang kecil itu bukanlah tugas yang mudah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia mulai merasakan sakit kepala dan pandangannya kabur. Aura yang terkumpul setelah banyak kesulitan di jalur yang baru saja dibersihkan di dalam tubuhnya langsung habis, menyebabkan area seluas 2000 kaki terus menyusut di kepalanya, sebuah tanda yang jelas bahwa itu disebabkan oleh pengurasan energi yang besar. 5 tarikan napas sudah cukup bagi saya. Jika saya melebihi waktu itu, akan sulit bagi saya untuk menahannya. Su Ming dengan cepat memanggil kembali pedang kecil itu ke tengah alisnya. Kepalanya sangat sakit saat itu, tetapi dia tidak bisa meningkatkan laju penyerapan aura di sekitarnya. Dia hanya bisa menyerapnya perlahan ke dalam tubuhnya dan menyimpannya di jalur itu.
Latihan mengumpulkan aura di sekitarku ini seharusnya tidak selambat ini. Mungkin karena aku tidak punya metode untuk menyerapnya sehingga aku jadi seperti ini sekarang. Namun, leluhur suku Han mungkin memiliki metode untuk meningkatkan tingkat penyerapan. Suming menyentuh tas penyimpanan di dadanya dengan tangan kanannya, dan sebuah koin batu putih segera muncul di tangannya. Saat memegangnya, dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran yang sama di dalam koin batu itu, dan kehadiran itu dengan cepat diserap ke dalam tubuhnya. Saat dia menyerap aura tersebut, dia bisa merasakan sakit kepalanya menghilang dan kepalanya kembali normal. Namun, koin batu putih itu menjadi sedikit lebih kusam. Tidak heran Han Feizi dan Xuan Lun mengincar ini. Jika aku bisa mengkoordinasikan latihan yang sama sekali berbeda ini dengan pengerasan darah, maka kekuatanku akan, sepertinya aku benar-benar harus pergi ke makam leluhur suku Gunung Han. Suming bergerak maju dan meninggalkan gua di gunung itu. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi bergegas masuk ke bagian terdalam gunung yang terpencil itu. Efek roh gunung telah hilang, dan aku telah selesai menyerap semua darah berserker. Sekarang, aku memiliki ki yang cukup, dan pembuluh darahku telah membesar. Inilah saatnya untuk membakar darah. Jika aku berhasil, maka kekuatanku akan meningkat lagi. Mulai saat itu, aku tidak akan lagi menjadi orang lemah. Jika aku bertarung dengan seluruh kekuatanku dengan bantuan pedang kecil, konvergensi aura, dan jiwa-jiwa sayap bulan, akankah aku masih kalah dari mereka yang berada di transendensi? Harapan dan tekad terpancar di wajah Suming. Suming terus mengisi daya tanpa henti selama hampir setengah bulan. Saat itu, suku Gunung Han sudah jauh di belakangnya. Dia telah tiba di tempat yang luas. Langit sangat biru, gunung-gunung dan deretan pegunungan tersebar di seluruh daratan, dan hanya terdengar suara burung dan binatang buas. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia di sekitarnya. Ini adalah tempat yang terpencil, dan tempat inilah yang dipilih Suming untuk mengasingkan diri. Dia akan melakukan pembakaran darah kelima di sini dan memperbanyak pembuluh darah di tubuhnya sekali lagi. Selama pembakaran darah, perubahan akan terjadi di langit dan bumi, tetapi di tempat yang jarang dikunjungi orang ini, kemungkinan orang menyadari perubahan itu akan sangat kecil. Suming duduk di salah satu puncak pegunungan selama 7 hari. Selama 7 hari itu, dia tidak bergerak. Dia hanya membenamkan dirinya dalam aliran ki-nya sambil menunggu bulan purnama. 3 hari lagi berlalu. Ketika malam tiba, langit gelap gulita, tetapi di langit ada bulan, dan bulan itu tidak berbentuk sabit melainkan bulat. Saat bulan purnama tiba, Suming, yang telah duduk di tempat itu selama 10 hari, membuka matanya. He Feng telah tertutup oleh tanda di dalam tubuh Suming. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Suming tidak ingin ada orang yang mengetahui rahasianya. Bayangan bulan terpantul di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang bulan purnama di langit. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melancarkan ki-nya secara tiba-tiba. Suara dentuman bergema di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya Suming melepaskan seluruh ki-nya setelah menyerap semua darah berserker. 400 pembuluh darah seketika menutupi tubuh Suming. Cahaya merah menyambar terang dan mewarnai puncak gunung dengan warna merah. Ekspresi Suming tampak serius. Saat bayangan bulan semakin jelas di matanya, lebih banyak pembuluh darah muncul dari dalam tubuhnya sekali lagi. Jumlah pembuluh darah meningkat dari 400 menjadi 460. Pembuluh darah itu menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat, menyebabkan cahaya merah darah di sekitarnya menjadi lebih kuat. Namun, ini belum merupakan puncak kekuatan Suming. Dia menarik napas dalam-dalam dan warna merah langsung memenuhi bagian putih matanya. Warna merah itu bukan karena amarah atau kegembiraan, tetapi karena ki Suming telah mencapai puncaknya. Saat dia mengalirkan ki-nya, hal itu menyebabkan matanya dipenuhi darah, itulah sebabnya matanya merah. Setelah itu, lebih banyak pembuluh darah muncul di tubuhnya sekali lagi, 470, 480, 490, dan ketika jumlahnya mencapai 510, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuh Suming. Ini adalah puncak kekuatannya setelah menyerap semua darah berserker. Awalnya, darah berserker tidak akan menciptakan efek sebesar ini. Tetapi alasan mengapa Suming dapat meningkatkan jumlah pembuluh darah yang begitu besar adalah karena sejumlah besar roh gunung yang telah dia konsumsi selama bertahun-tahun. Meskipun roh gunung telah kehilangan efeknya,
residu yang terpendam di dalam tubuhnya masih mengandung beberapa efek. Di bawah dorongan yang diberikan oleh darah berserker, tubuhnya tampak telah dibersihkan dan potensinya berkembang pesat. Itulah sebabnya efeknya begitu mengejutkan. Setelah tahap ke-8 dari alam pemadatan darah, tidak ada lagi jumlah pembuluh darah tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat ke-9, ke-10, dan ke-11. Namun, setiap berserker yang memunculkan lebih dari 500 pembuluh darah dapat dikatakan telah mencapai tahap akhir dari alam pemadatan darah. Sekalipun sebutan yang diberikan kepada mereka sama, pada kenyataannya tetap ada perbedaan pada setiap orang. 500 pembuluh darah dianggap sebagai tahap akhir alam pemadatan darah, 781 pembuluh darah juga dianggap sebagai tahap akhir alam pemadatan darah, dan 900 pembuluh darah masih dianggap sebagai tahap akhir alam pemadatan darah. Bahkan jika seorang berserker memiliki 949 pembuluh darah, ia tetap akan dikenal telah mencapai tahap akhir alam pemadatan darah. Hanya mereka yang mampu mewujudkan lebih dari 950 pembuluh darah yang akan dianggap telah mencapai kesempurnaan alam pemadatan darah. Namun, orang-orang ini sangat langka. Dan mereka yang mampu mewujudkan lebih dari 980 pembuluh darah akan diberi gelar legendaris sebagai penyempurna alam pemadatan darah yang hebat, tetapi orang-orang ini sangat langka bahkan di suku-suku besar. Seluruh Qi Suming muncul. Dia menatap bulan di langit. Ada api di matanya, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dari kejauhan, dia tampak seperti manusia api. Ekspresinya tenang saat dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Setelah menggigit jarinya dan darah mengalir keluar, dia dengan cepat meletakkan jarinya di mata kirinya. Darah itu menyentuh api dan membangkitkan keyakinan Su Ming tentang seorang berserker yang kuat. Pembakaran darah dimulai pada saat ini.